Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada siang ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masalah fikih hutang piutang. Aturan di dalam agama Islam terkait masalah hutang piutang. Mungkin kita sudah membahas ini di 3 kali pertemuan atau lebih, namun ini sudah terlalu lama libur. Mungkin kita akan ulang secara ringkas di antara materi, di antara pembahasan yang ada di fikih hutang piutang itu. Pertama, tentang hukum berhutang. Di dalam Islam berhutang itu hukumnya dibolehkan, mubah, namun bolehnya itu bersyarat. Kita telah bahas syaratnya 3. Yang pertama, berhutang itu untuk kebutuhan pokok, karena memang ada kebutuhan di sana. Kita telah bahas hadis-hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, larangan untuk bermudah-mudahan berhutang. Bahkan kalau bermudah-mudahan berhutang itu bisa saja nanti seseorang itu tidak diperbolehkan di dalam Islam untuk berhutang, karena syarat pertama harus karena butuh. Yang kedua, orang yang berhutang itu punya etikat baik. Dia ketika berhutang itu niat untuk bayar. Bahkan ketika dia berhutang di zaman sekarang, dia sudah siapkan prepare gadai. Dia sudah siapkan barang gadai. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih Bukhari, Rasul itu tatkala ngutang memberikan menyerahkan barang gadai. Itu di antara bentuk etikat baik di zaman sekarang. Dia serahkan barang gadai, dan barang gadainya itu haruslah barang-barang yang senilai atau lebih dari hutang yang dipinjam. Karena Rasul tatkala berhutang 30 sa', 75 kilo kurang lebih gandum kualitas kasar, maka Rasul gadaikan baju perang yang itu harganya jauh lebih mahal dari hutang tersebut. Kemudian syarat ketiga, janganlah pada hutang tersebut ada praktek riba atau utang itu ada unsur kemaksiatan di dalamnya. Jadi kalau terpenuhi 3 syarat ini, maka seseorang boleh berhutang di dalam Islam. Tapi kalau tidak terpenuhi 1 dari 3 syarat, maka seseorang itu haram, dilarang untuk berhutang di dalam Islam. Kemudian kita telah bahas hutang ini dari sisi orang yang minjem, bagaimana hal-hal yang harus dia miliki, dan juga ada motivasi bagi orang yang mampu. Kalau orang yang datang ke kita, orang yang minjem itu adalah orang amanah yang memenuhi syarat-syarat yang kita bahas tadi, maka pinjamkan dia. Karena begitu banyak pahala dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak keutamaan orang yang minjemi temannya yang susah. Kita telah bahas di pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita akan bahas materi tambahan. Tadi kita sempat singgung di antara hal yang penting di zaman sekarang, kalau ada orang yang ngutang ke kita, minjem ke kita, yaitu orang tersebut harus menyerahkan, membawa barang gadai biar aman hutang kita. Tujuannya ada barang gadai itu untuk tausiqat, untuk mengikat kepercayaan, sebagai jaminan kepercayaan, jaminan keamanan. Ya, uang kita dibawa orang. Ini apa nih? Biar bisa nyenyak tidur. Kadang banyak orang uangnya dipinjemi sama orang lain, susah tidur, gelisah, takut nggak dibayar, was-was antara ada dan tiada uangnya, antara ada dan tiada. Pas minjem dikasih, pas nagih susah, sedih sendiri. Nah itu ya, biar nggak ada hal seperti ini, maka minta barang gadai.
maka minta barang gadai. Nah, namun barang gadai ini kalau dikaitkan dengan akad utang piutang, nanti ada regulasinya. Jangan sampai salah di sini. Karena betapa banyak hutang bergadai ini, yang berhutang itu awalnya boleh, tapi karena salah langkah malah terjerumus ke dalam praktek riba dain, riba yang disepakati seluruh ulama fikih bahwasanya ini riba yang diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ini riba yang diharamkan di dalam Islam. Misal ada orang hutang, kemudian digadaikan sawah atau digadaikan mobil. Yang tren tuh hutang gadai sawah biasanya. Tidak di mana-mana hutang digadaikan sawah. Ada orang kaya terpandang di kampung. Datanglah tetangga pinjam uang 20 juta. Ditanya, gadainya apa? Ini Pak, gadainya sawah. Sawah 1 petak gitu ya. Sawah 1 petak. Nah, ini sampai sini bagus. Ini sampai sini bagus. Ngutang biar uang 20 jutanya aman, gadainya mana? Saya harus pegang barang gadai dong. Nanti kamu kabur, kamu nggak bayar, gitu ya. Ini sampai sini bagus. Cuma nanti ada aturan tersendiri barang gadai ini hakikatnya apa? Regulasinya apa? Karena rahan gadai itu nanti ada bab khusus di dalam pembahasan fikih muamalah. Pertama yang harus dipahami, barang gadai itu sepakat para ulama tidak pindah hak milik. Jadi kalau di kampung ada tetangga berhutang 20 juta dan dia gadaikan sawahnya, maka sampai kapanpun sawah itu tetap punya dia. Tidak ada satupun alasan yang menyebabkan sawah tadi otomatis pindah hak milik, nggak ada. Karena barang gadai itu tetap milik si pemilik barang. Bahkan di zaman Nabi SAW ada ketika itu tragedi, ada orang hutang, kemudian tidak bisa bayar, satu dan lain hal. Kemudian barang gadainya disita. Barang gadainya langsung disita. Kemudian Rasul SAW bersabda, la yaghlaku ar-rahnu min sahibihi allazi rahanahu. Jangan pernah kalian halangi barang gadai dari pemiliknya yang telah menggadaikan. Karena barang gadai itu sampai kapanpun tetap milik si pemilik barang. Itu dipahami, tidak pindah hak milik. Kemudian yang kedua, hal yang diperhatikan dalam masalah gadai ini, jangan sampai orang yang meminjami uang memanfaatkan barang gadai tadi. Dia dapat manfaat gratis, mungkin dapat jasa gratis, mungkin dapat sewa gratis. Kenapa? Karena para ulama sepakat, seluruh mazhab ada kaidah yang berbunyi kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang memberikan manfaat kepada yang minjemi uang, maka manfaatnya adalah riba. Dari mana ribanya Ustaz? Baik. Di kampung tadi tetangga pinjam uang 20 juta. Digadaikan sawah. Biasanya sawah ini diolah oleh yang minjemi. Nah, katakanlah 20 juta itu dipinjam 5 tahun. 5 tahun dia akan balikkan 20 juta tanpa penambahan, tanpa pengurangan. Nah, sementara selama kurun 5 tahun sawah ini dipakai secara gratis oleh yang memberikan piutang. Maka 5 tahun kemudian, tatkala si tetangga mengembalikan hutang sebesar 20 juta, apakah yang memberikan hutang tadi cuma dapat 20 juta? Jawabnya tidak. Di samping dia dapat uangnya kembali 20 juta, plus dia sudah dapat sewa lahan gratis selama 5 tahun. Katakanlah setahun sewa tanah sawah itu 1 juta, kali 5 tahun maka 5 juta. Maka hakikat uang yang kembali kepadanya adalah 25 juta. Maka 5 juta tadi memanfaatkan sawah secara gratis yang harusnya sewa, yang normalnya sewa. Kalau bukan karena akad hutang piutang pasti sewa. Maka yang seperti ini sepakat para ulama itu adalah riba. Itu adalah riba. Kalau mau adil ya disewa. Disewa secara normal. Kasus selanjutnya, tetangga pinjam uang 20 juta, menggadaikan sawah.
20 tahun tidak bayar-bayar hutang. Bagaimana kasus seperti ini? Jawabannya bisa saja hutangnya lunas, Pak. Karena akan pinjam 20 juta, mengembalikan 20 tahun. Sawahnya akan digadaikan. Sawahnya akan dipakai. Kalau sekiranya pakai sawah gratis tadi, kalaulah disewakan 1 juta setahun, kali 20 tahun kan 20 juta. Berarti hutangnya apa? Bodoh. Dia minjam 20 juta tanpa nyicil. Cicilnya pakai apa? Ya cicilnya pakai sewa tanah gratis atau sewa tanah sawah tadi. Jadi diperhatikan. Kadangkala kasus gadai sawah ini, Pak, kadangkala hutang aslinya itu sudah lama lunas. Karena cara ngitungnya seperti tadi. Bahkan kadangkala kasus gadai sawah, Pak, yang berhutang siapa? Yang minjemi uang yang berhutang. Saya kasih contoh. Ada orang hutang uang 20 juta. Digadaikan sawah sepetak. Tapi 40 tahun tidak pernah bayar. Sementara pasaran sewa, sementara sawahnya dipakai 40 tahun udah sampai cucunya sudah kelola sawah itu. Sementara standarisasi sewa sawah di lokasi itu 1 juta setahun. Berarti kan kalau 40 tahun itu kan harusnya 40 juta uang sewa sawahnya. Sementara dia ngutang 20 juta. Kalau ini diperpendek durasinya, berarti bagaimana caranya? Cara penyelesaiannya, orang yang berikan uang tadi kembalikan sawahnya plus uang 20 juta. Dia yang ngasih uang 20 juta. Kenapa? Karena sawahnya sudah dipakai 40 tahun senilai 40 juta. Jadi itu kurang lebih gambaran kasus gadai sawah. Ini kompleks. Apakah ada solusinya? Jawabannya ada. Maka perhatikan, di dalam Islam dianjurkan nih kalau kita minjemi uang ke orang, pegang barang gadai, tapi jangan dimanfaatkan barang gadai tadi kalau bisa. Misalnya digadaikan sawah atau yang lainnya. Kalaupun mau memanfaatkan sawah yang digadaikan, maka bikin akad kedua, bikin akad sewa tanah. Dan harganya harus harga standar, jangan ditekan. Ada tetangga pinjam uang 20 juta, gadaikan sawah janji balikan 5 tahun. Biasanya normalnya sewa tanah 1 petak sawah itu 1 juta. Tapi karena berhutang kita tekan 800.000 setahun. Mau nggak gitu ya? Ya, yang pemilik sawah kan segen, dia baru saja hutang 20 juta, aturannya 1 juta normal sewanya, ditekan 800.000, dia mau saja, berarti kali 5 ada selisih 200.000, kali 5 1 juta. Maka 1 juta adalah riba di situ. Karena itu kelebihan. Kalau tidak ada akad hutang piutang pasti sewanya 1 juta. Karena ada akad hutang piutang ditekan harga 800.000, ada selisih 200.000, itu manfaat yang kembali kepada yang memberikan hutang. Dan manfaat itu karena sebab akad hutang piutang, semua ulama sepakat ya, kullu qardin jaron nafan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat bagi yang minjemi uang itu adalah riba. Ini perhatikan, kalau ada barang gadai, kalau bisa jangan dipakai, karena barang gadai itu punya orang yang pemilik barang. Kemudian operasional, barang gadai itu biaya perawatan seluruhnya itu ditanggung oleh orang yang berhutang, karena barang-barang dia. Kemudian bagaimana kalau kita repot, misalnya orang menggadaikan motor, misalnya dia hutang digadaikan motor, ditaruh di gudang kita. Mungkin kita harus manasin motornya, walaupun nggak dipakai nih, nyuci motornya, jagain motornya. Boleh nggak motornya dipakai Ustaz? Karena kita kena biaya operasional. Kalau sekiranya barang gadai tadi keluar biaya kita untuk merawat barang gadai tadi, maka perhatikan, boleh dimanfaatkan barang gadai tadi, tapi seukuran operasional yang kita keluarkan. Karena kalau lebih dari operasional yang kita keluarkan, maka dia terjadi riba. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, labanud dar yuhlabu binafaqatihi wa huwa marhuna, wa zuhru yurkabu binafaqatihi wa huwa marhuna, wa 'ala allazi yarkabu wa yahlibu an-nafaqah. Susu untuk hewan ternak yang posisinya digadaikan boleh diminum seukuran biaya operasional yang dikeluarkan. Misalnya ada orang pinjam uang 10 juta dan dia gadaikan kambing ke kita. Kita kasih makan kambingnya, kita rawat. Nah, bolehkah kita meminum susu dari kambing tadi?
Jawabannya boleh, tapi seukuran operasional yang kita keluarkan. Tapi kalau operasional yang kita keluarkan, ini harusnya susunya 1 liter. Ini balance dengan operasional yang kita keluarkan dan susu yang berhak kita ambil 1 liter. Tapi kalau kita ambil 2 liter, berarti ada kelebihan manfaat, itu namanya riba lagi. Jadi hati-hati di situ. Dan mungkin juga punggung hewan ternak. Punggung hewan ternak yang ditunggangi, kalau dinafkahi boleh ditunggangi punggungnya, tapi dengan seukuran nafkah. Jadi barang gadai tadi tetap bisa dimanfaatkan, tapi seukuran operasional, jangan lebih dari operasional. Kalau hati-hati nanti kalau terima dan pegang barang gadai, jangan pernah dimanfaatkan. Itu untuk kehati-hatian. Jadi nanti ini kuncinya. Kita berhutang dianjurkan ya. Misalnya sekarang sarankan tuh yang minjem minta barang gadai, tapi nanti barang gadai ini nanti dilihat jenisnya apa, ciri-cirinya apa, dan hati-hati. Jangan sampai sembarangan mempergunakan, sebagaimana yang sudah-sudah sawah-sawah yang digadaikan sudah dimanfaatkan, bahkan sudah diwariskan sama anak dan cucunya tanpa dikembalikan kepada pemilik sawah. Wallahu a'lam. Kita akhiri sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.